Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini situasi apa yang sedang kita alami? Mari kita lewati dengan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan pertolongan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, apapun yang terjadi itu adalah proses Tuhan yang akan menjadikan kita berharga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami percaya hari ini bukanlah suatu kebetulan kami dapat kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, kami mohon kepadamu, berfirmanlah melalui hamba-Mu lewat renungan hari ini. Siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus semakin berakar, bertumbuh dan semakin kuat sehingga menghasilkan buah-buah yang baik yang menyukakan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, bawa kami untuk mengerti setiap apapun yang kami alami itu merupakan satu proses yang Tuhan akan jadikan kehidupan kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema proses menjadikan kita berharga. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 4, demikian firman-Nya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kekasih Kristus, ketika kita memasuki suatu proses kehidupan, pasti proses yang dihadapi itu berbeda. Ada kalanya proses yang dihadapi mudah, ada juga sukar dan berat. Tetapi dalam memasuki proses seringkali kita mendapatkan proses yang sukar dan terasa berat. Bagai mendaki jalanan terjal dan dapat menjadi sesuatu yang menyakitkan. Kekasih, dari semua yang dilewati dalam suatu proses, itu pada akhirnya merupakan pembentukan diri kita saat ini. Dalam memasuki suatu proses, memang kita mempunyai keinginan terhadap proses yang kita hadapi dihasilkan secara instan, langsung dapat dinikmati hasilnya, langsung mengalami kesuksesan. Sesungguhnya, tidak ada keberhasilan tanpa proses, dan biasanya proses yang dihadapi menentukan kualitas dan harga. Kekasih Kristus, mengapa manusia diciptakan sebagai ciptaan Tuhan yang berharga? Bila kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia, itu merupakan sesuatu yang sangat jauh berbeda dengan waktu Tuhan menciptakan ciptaan lainnya. Tuhan dalam menciptakan manusia memberikan waktu yang spesial, daya cipta dan kreasi yang tinggi dengan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Sehingga terciptalah manusia yang indah dan melalui karyanya terciptalah manusia seperti apa yang Tuhan rencanakan. Dengan karya yang indah dan luar biasa ini, maka Tuhan memberikan bagiannya dalam hidup manusia, yaitu rohnya. Inilah alasan bahwa manusia berharga, karena manusia diciptakan ada bagian Tuhan dalam dirinya, dan Tuhan dalam menjadikan manusia begitu spesial dan membutuhkan waktu sebagai proses yang panjang agar manusia itu menjadi berharga. Kekasih Kristus, untuk menjadikan sesuatu itu berharga bukan dihasilkan dari yang instan. Biasanya sesuatu yang instan itu sulit untuk bertahan lama. Justru sesuatu yang dibangun dan diproses dengan keringat dan cucuran air mata dengan waktu yang panjang, saat berhasil akan terasa lebih berharga. Karena itulah dalam setiap apapun yang kita kerjakan ada proses. Karena proses yang kita lewati itu akan menjadikan kita berkualitas dan berharga. Hal yang menjadi penting untuk diingat oleh setiap kita sebagai anak Tuhan, sekalipun kita ada dalam proses Tuhan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada bersama kita dalam setiap langkah yang kita jalani dari hari ke hari. Mungkin Tuhan membawa kita untuk menempuh jalan agak sedikit memutar dari jalan yang sebenarnya dapat ditempuh dengan mudah secara langsung atau lebih singkat. Mengapa hal ini kita harus menempuhnya demikian? Ini dilakukan karena Tuhan memiliki tujuan
agar kita dapat belajar melewati proses dalam setiap jenjang kehidupan. Dan Tuhan selalu ada beserta dengan kita, sehingga dengan demikian kita dapat berpengalaman dan dapat naik level dari setahap demi setahap. Dari semua proses yang kita hadapi sesungguhnya Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap kehidupan yang kita lalui ada Tuhan yang selalu menyertai, menuntun dan memberi pertolongan. Hal ini dapat kita lihat melalui kisah bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Peristiwa ini sesungguhnya mengajarkan bahwa proses menjadikan kita berharga. Bila kita ingin mengerti tentang proses yang menjadikan kita berharga, kita bisa peroleh dari pembelajaran demi pembelajaran dari situasi, keadaan atau peristiwa, dari hal-hal yang tampak kecil dan yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari peristiwa yang terjadi ini, Tuhan turut bekerja. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika kita memahami ayat ini dengan baik, tidak selayaknya kita bersungut-sungut kepada Tuhan untuk setiap persoalan dan masalah yang terjadi, karena apapun yang terjadi bukan secara kebetulan. Hal ini terjadi mungkin saja Tuhan sedang memproses kita untuk menjadikan kita lebih berharga. Proses yang terjadi hendaknya kita harus mengerti bahwa semua itu untuk kebaikan kita juga. Jadi jangan menyerah, tetaplah taat dan kuat berpegang dalam pengharapan kepada Allah. Kekasih Kristus, kalau Tuhan di masa lampau menyertai dan menolong bangsa Israel, Tuhan yang sama juga pasti menyertai dan menolong kita. Mari kita jalani hidup ini dengan terus memandang pada Tuhan, karena apapun yang sedang kita alami saat ini, semua itu hanyalah proses untuk menjadikan kita berharga. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, di mana firman-Mu sungguh memberkati kehidupan kami Tuhan, agar kami dalam menghadapi hidup tidak mudah mengeluh, cengeng, bahkan seringkali kami memiliki kehidupan yang putus asa. Padahal Tuhan berkata dalam kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan menjadikan kami adalah manusia yang berharga. Tuhan telah mengorbankan nyawa, mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kami Tuhan. Bahkan mengangkat kami menjadi manusia yang berharga. Maka dari itu Tuhan, ajar kami untuk tetap memandang salib-Mu dan jangan biarkan kami dikalahkan dengan keadaan, persoalan, bahkan masalah yang menghimpit dalam kehidupan kami. Sesungguhnya apapun yang sedang kami alami, Tuhan sedang memproses kami menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih berharga. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami dicerahkan dan dibangkitkan, dibawa untuk menjadi semakin kokoh di dalam Engkau dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, biarlah lewat Roh-Mu yang kudus juga firman yang disampaikan hari ini tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami melangkah seperti apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu. Dan seluruh hati dan pikiran kami, bahkan perkataan kami, terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.